Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Jadi ada yang harus didiskusikan antara kita, yaitu tentang kebiasaan kamu. Kalau kamu membiasakan diri dengan hal itu, maka ancaman yang diberikan adalah tergelincirnya kamu ke dalam api neraka. Kira-kira apa kebiasaan kamu yang sekarang belum bisa ditinggalkan? Kok nggak tahu? Apa? Banyak kok. Mulai ngusilin adik, terus kupingnya belum mau dengar sepenuhnya, terus apa? Tapi kasih tahu, yang paling parah sekarang adalah kamu sulit bangun subuh ke masjid. Kalau sekarang mungkin ada alasan, ada uzur supaya kamu nggak ke masjid. Lagi ada lockdown, lagi ada inkubasi, kamu melakukan segala aktivitas yang biasanya di luar, sekarang fokus di masjid. Tapi setelah ini selesai, maka sholat subuh wajib hukumnya untuk seorang laki-laki dewasa sholat di masjid. Kamu sholat subuh jam berapa biasanya? 6:30. La ilaha illallah. Datangnya jam 8 ya. Oh gitu ya, senang gitu, bangga. Enggak. Kamu tahu nggak ancamannya apa buat orang yang bermalas-malasan? Bermalas-malasan ke masjid untuk melakukan sholat subuh? Nggak tahu? Pernah diajarin Hah? di sekolah? Belum dikasih tahu. Nih ya, dikasih tahu. Orang yang bermalas-malasan pergi ke masjid untuk sholat subuh, bangun subuh ketika azan atau sebelum azan, kemudian sholat berjamaah di masjid, dia seperti, atau diibaratkan di dalam hadis itu seperti orang munafik. Dan memang salah satu ciri orang munafik itu adalah dia malas untuk pergi melakukan sholat berjamaah di masjid di waktu isya dan di waktu subuh, karena itulah sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Asqal sholati alal munafikin al-isya wal fajr. Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh di masjid. Kenapa? Karena orang munafik itu nggak serius belajar Islamnya, mengamalkan Islamnya nggak serius. Pertanyaannya, maukah kamu digolongkan sebagai orang munafik? Enggak. Tapi kenyataannya masih tetap membiasakan sholat subuh terlambat bangunnya, dan itu pun dilakukan di rumah. Gak takut dicap orang munafik oleh Allah? Kan udah jelas, Rasulullah Nabi Muhammad bersabda, asqalus sholati 'alal munafiqin al-isya wal fajr. Salat yang paling berat dilakukan, yang paling malesin buat orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Terus kamu mau menghindar gitu dari kebiasaan itu, dari sifat itu, mau menghindar? Iya, nggak bisa, kecuali kalau kamu bersemangat sholat isya dan sholat subuh di masjid. Jadi sifat malas itu harus dilawan. Sifat malas harus dilawan. Sifat malas harus dilawan supaya kamu nggak tergolong orang munafik. Tahu di mana orang munafik saat nanti di akhirat?
neraka. Nerakanya di mana? Neraka kan luas, banyak. Ini ancaman yang paling besar untuk orang munafik. Dan kamu harus membebaskan diri dari sifat ini, sifat malas pergi ke masjid di waktu isya dan sholat subuh. Apa ancamannya untuk orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar oleh Allah, kerak neraka. Ini ada panci ini, akan ada kompor, di dalamnya ada air, di dalam panci itu ada air. Kira-kira yang paling panas airnya itu bagian bawah atau bagian atas? Neraka yang paling panas bagian bawah apa bagian atas? Bawah. Sudah pernah nyobain neraka? Tapi itulah yang diibaratkan untuk orang munafik. Kamu siap dibakar di keraknya neraka, di paling bawahnya neraka? Kalau enggak, rubah kebiasaan kamu yang biasanya enggak bangun subuh. Mulai hari ini kamu bangun subuh, salat berjamaah. Sekarang udah ada keringanan beberapa hari ke depan ini untuk sholat di rumah, baik itu isya ataupun subuh, supaya kita nggak banyak berkerumun dengan orang banyak, agar terhindar dari terpaparnya virus corona. Tapi nanti setelah nggak ada virus, wajib hukumnya untuk seorang laki-laki dewasa yang tidak sakit sholat isya di masjid dan sholat subuh. Siap? Siap merubah atau siap jadi orang munafik? Siap berubah. Siap berubah. Berubah jadi apa? Hah? Jadi lebih baik. Minta sama Allah, minta sama Allah agar diberikan jalan, diberikan petunjuk supaya kamu bisa merubah kebiasaan buruk itu. Yang kebiasaan buruk itu enggak ringan di hadapan Allah, tapi berat. Ancamannya adalah api neraka. Alhamdulillah.